dunia mazra'ah lil akhirah, dunia untuk beramal akhirat. Salah satu amalan terpenting adalah khaliqin nas bi khuluqin hasanin, berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang bagus. Maka para ulama merumuskan di akhlak antar sesama manusia dalam banyak bab, letak bab. Dalam lebabnya dikumpulkan dalam rumusan hukuk, segala hak-hak atau hak dan kewajiban. Tanya di dalam interaksi hubungan dengan manusia, ada hubungan orang tua dan anak yang kepegat bab hukukul walid dan hukukul walad. Nah, hak orang tua menjadi kewajiban bagi anak, mana hak anak menjadi kewajiban bagi orang tua, sehingga terjadilah interaksi yang berakhlak dalam hubungan orang tua dan anak nyen bena ilmu. Olehnya na hubungan antar manusia, interaksi ji, hubungan ji suami istri, maka ada ilmu syariat yang berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri sebagai rumusan akhlak seorang suami dengan istri, akhlak seorang istri dengan suami. Kemudian ada karabat yang lebih luas, tidak cuma hubungan karabat anak dan ayah, tapi juga ada karabat hubungan rahim. Na dawadun, na apa, na abwa, na macam-macam yang hubungan rahim. Itu juga ada rumusan ilmunya, hukukul karabah, hak karabat, supaya menjadi aturan di dalam tanyo berinteraksi. Kemudian hinan kadang najiran, jiran, tetangga. Dalam Islam pih ada aturan bertetangga yang niuli Allah. Lakukan rumusan-rumusan syariat di dalam bertetangga, nyen kagekeun tanyo ka berakhlak dengan tetangga. Kemudian itu hubungan agama, sama-sama se-Islam, yaitu hukukul muslim. Kalau orang itu Islam, itu ada hak dan kewajiban sebagaimana sebuah persaudaraan Islam, walaupun itu bukan jiran. Kemudian nah, hak-hak manusia, mesejih tetangga, tapi kan muslim juga punya hak tetangga, interaksi yang baik. Sehingga apabila tak rumusan Islam dan tak amalkan, hinandehlah Islam itu sangat baik. Cuman pakan hana Islam dalam kehidupan pun nilai hana ilmu, hana ilmu pun. Kenapa rumah tangga muslim tetapi itu bukan rumah tangga Islam? Isinya, penghuninya muslim, tetapi terbangun dalam bentuk itu rumah tangga Islam. Bahkan karena pola interaksi dan hubungan ji hendak dengan akhlak yang dalam rumusan Islam. Waktu lagi kiban menyotanya udah udip dalam kawan rame, maka harus ilmiahnya. Terjadi kacau balau
rusak perilaku sosial, rusak, terjadi broken home, rumah tangga dan sebagainya di kalangan umat Islam. Watek dakalan dengan kacamata agama, karena dimulai oleh krisis ilmu pengetahuan Islam yang berkaitan dengan akhlak. Dunia pendidikan hana pernawatannya secara serius. Di rumah tangga juga tidak ada ajaran itu, maka rusak. Yang pegahnya berarti setiap muslim kalau mau melaksanakan perintah agama khaliqin nas bi khuluqin hasanin, harus punya ilmu yang memadai tentang itu dalam semua tataran. Munyo atranyan atau wajib hana tatepu dosa tu. Munyo atranyan atas sunat hana tatepu hana falah tu. Tak bantu nah hak yang wajib, nah hak yang sunat, nah yang haram. Hinalah tanyo duduk tak sadari betapa krisisnya ilmu pengetahuan Islam di generasi umat Islam akhir-akhir. Maka dalam halnya bak malamnya ya, tak bicara sabuh sisi tabut sisi le uke tabut lau tabuh sisi ile pun bagaimana khaliqin nas bi khuluqin hasanin dalam tataran orang tua dan anak. Nyonyo mendum anak manusia, tetapi di sisi yang lain juga orang tua manusia. Maka hidan dua posisi dengan dia. Nyo tabut bab yang nyo tentang birrul walidain wa huququl aulad, berbakti kepada dua ibu bapa dan hak-hak anak yang merupakan kewajiban bagi orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. La yakhfa annahu idza ta'akkada haqqul qarabah war rahim fa akhasul arham wa amassuha alwiladah fa yatada'afu ta'akkudul haqq fiha. Tidak tersembunyi apabila ditekankan tentang hak kerabat dan rahim, maka yang paling istimewa hubungan rahim adalah wiladah, hubungan anak dan orang tua. Jadi hubungan rahim yang paling kental, yang paling kuat adalah anak dan orang tua. Langsung je ju. Hubungan darah anak dan orang tua. Dengan hubungan rahim lain, hubungan darah yang lain, nasid, haine, apa, macu, sebagai di hidupnya, hanya hubungan darah. Tetapi itu lebih jauh lagi ketimbang hubungan darah anak dan ayah. Maka kewajibannya lebih berat, karenanya yang paling berat hubungan. Maka mengganda-ganda hak dan kewajiban ini, sehingga nak pegah li Nabi waqad qala sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidahu hatta yajidahu mamlukan fayastarihi fayatiquhu. Belum membalas jasa orang tua oleh anak sebelum dia mendapati orang tua jadi budak, kemudian dia membelinya dan memerdekakannya.
menyosiro anak urang cik jih lamiat gop nyen pakiban baru ke kira ji ka berbuat baik dilepaskan dari perbudakan lianu imita peng jiblo ya haji iblo maji dalam perbudakan sehingga kelejit ke budak. Artinya dia melepaskan orang tuanya dari beban dan dari kehinaan. Menyogoknya hina dibancara di usaha bu mulia, menyogoknya susah dibancara bersenang melepaskan. Hati ji kan mupilah minyak urang cik yang biasa bahasa orang yo menyo orang tuanya raja maka anaknya jadi raja juga. Tapi kalau anak jadi raja, orang tua jadi budak. Ban kakaya urang cik kajit kelamin. Ai perintah-perintah dia neng nai boyum. Hebat ke dia anu. Tapi hancocok status dia. Pakai hendak mengangkat. Jadi kena lebut kai perintah orang urang cik perintah-perintah liana karena anak kehebat padahal kan mana ni ji yang gambaran ji Pegali Nabi sallallahu alaihi wasallam birrul walidaini afdalu minas salah was sadaqah was shaum wal haji wal umrah wal jihad fi sabilillah. Berbuat baik kepada orang tua lebih afdal daripada salat, lebih afdal daripada bersedekah, lebih afdal dari puasa, haji, umrah dan jihad perang sabilillah. Yang amal yang paling maka beruntung bagi orang yang mentang orang si bisa beramal dengan amalan terbaik, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Bukan orang tua yang beruntung, beruntung anak mampu melakukan sesuatu yang sangat menguntungkan untuk dirinya lewat berbakti kepada dua orang tua. Ngan sedekah mentengian, ngan sembahyang menteng lebihan, ngan puasa menteng lebihan, tobat haji menteng lebihan. Dengan pegahlum li Nabi, man asbaha mardiyan li abawaihi asbaha lahu babani maftuhani ilal jannah. Siapa yang berpagi-pagi membuat senang rida hati dua ibu bapanya, maka jadilah baginya dua pintu syurga yang terbuka. Nyote bengah urang cik ngan boh urang cik agam atau urang cik inang rida hati ke anaknya melakukan sesuatu yang buat orang tua itu senang, maka pintu syurga dua boh terbuka. Dia pilih orang kerja. Waktu sebut waman amsa mithla dhalik kadhalik famislu dhalik. Waktu malam hati orang tua masih senang dan bahagia, berarti terbuka dua pintu. Wa in kana wahidan fawahidun, menyosidro sagai yang senang hati tak ke sabah terbuka, sabah sagai pintu terbuka. Wa in zalama ulang-ulang li Nabi, walaupun keduanya melakukan kezaliman. Bro akai urji ya si salah ya si salah gaknya si hana butui ke
tetap mau bersikap yang membuat dia senang itu gimana? Ada pergi pendapat ke tanya mati salah pendapat ganyan, butuh pendapat anu. Tapi mihana ikut ganyan, anak senang hati ke. Tetakkah ke ikut dia juga. Kan biasa menan. Orang cik yang kena ego ya. Padahal tak salah. Macam betul nanti pukaya pulung ya. Hai tanya. Ada aja telur. Pukama pulung mah. Okay? Padahal tinggi kadang. Salah ke ya. Kadang ilmu ganti. Udah salah bagi tu mikir. Tapi lakukan sesuatu yang menyenangkan. Kan? Selama itu bukan maksiat tapi. Anda sah kan maksiat kan kagak buat pekan elok aku lagi nyo senang uji ko hai bukan pelaku yang kan kamenan kan ni nang elok lagi nyo senang uji kagak buat aja ni beruntung wa man asbaha muskitan di abawahi asbalahu babani maftuhani ilan nar nyawate uro tanyo ulun dua urung cik man dua bengeng nyan dua boh pintu neraka ada buka peluang ke neraka wate malam selagi lagi nanti munyo tirau ke sabah pintu manyo na urang ngadaya ngan mah ke ngayah naga berarti dua boh pintu ni pintu neraka sabah tu pintu syurga sabah ya lehor ada pokoknya peluang tu neraka pina peluang tu syurga pina mau pakai elok dua buah pintu dia dia ko pintu neraka sabah tu buka pintu syurga sabah pakai pahengan mana pahengan ya atau pahengan ya ana pahengan mah Begalam li Nabi innal jannah yujadu rihuha min masirati 500 amin. Syurga tengok bau harum syurga jioji perjalanan 500 tahun. Nyo tajak perjalanan 500 tahun ehna jio yang ke ehnan semerbak bau syurga. Tengok wala yajidu raihaha aqin wala qatur rahmin. Hamrempak cumbe syurga urang yang durhaka kedua urang cik dan urang yang koh silaturahmi dengan kerabat di nanjiu berarti ganyan lebih 500 tahun perjalanan jiu dengan syurga. Tinggal merempak bayar hai tim tahu juga jangan kanta mengtahu hambat lalu pegah di sebagian ulama lama dakhala Yaqub ala Yusuf alaihi wassalam lam yakum lahu fa'auhallahu ilaihi atata'azamu an taquma li abika wa izzati wa jalali la akhrajtu min sulbika nabiyat. Begah wate Yaqub gejak bak Nabi Yusuf anak merempak Nabi Yusuf hana gebedah Yaqub gehormati Nabi Yusuf hana getakzim hana gebedah makanya wahyu li Allah atata'azamu an taquma li abika adakah kau membesarkan diri tidak mau berdiri untuk bapakmu bukan apa hebat ruang ayah ke ada hebat hatanya nyen bet apa hebat ruang ayah tu tayo tokoh besar yang bet ngangan mati tokoh kita anaknya yang harus tunduk perkara ya hanya berdiri hanya tak boleh ada berkehebatan pe anak maya tinggal ditegur Nabi Yusuf langsung wahyu ba Allah buka peraya roh ke hang kadang hang katim budak ke hormati orang cik
duduk bahwa izzati wa jalali la akhrajtu min sulbika nabiyyan, demi kemegahanku dan kebesaranku halilung putubit dari sulbi kata Nabi. Artinya anak agaknya anak Nabi Yusuf dalam keturunan hali na Nabi pakon na salah iaitu na resiko, tapi hana tak sadari pakon mudi ada terpedik tak na salah ngurunci dan menyata tak setat dum kejadian na udang takik ke hang pulih-pulih kan. Pulih-pulih ke? 30 kan hang pulih. Ubat saban ke je menggop sakit pi saban. 30 kan nak pulih. Duduk tinggal. Tinggal lu matayan ngurungnya, lu tanya iron ke. Lu tanya mbak pasangan ke. Gaknya kiban hubungan ngurung cik. Yang ke ngurung cik kan agak tak hai kan hai tim gak ke jamun mungkin hebat kan, mungkin urung cik kan tim agak kan sini sakit tak si anak boleh leju kata biwi ke cik nak megak leh urung cik leh dia lagi maaf leh dia boleh kat ju boleh tu kau doa boleh ke mak tak tak pergahalan kitab memang hana maisu dengan kenyataan. Semakin yakin tu pupu yang pergahalan lu maka dengan dari tekalan tu orang yang betul sukses besar biasa tak terperiksa kok gak ngemak kok gak perumahan mak kok gak ngurung cik dalam segala hal mudah pemudah oleh Allah. Ini golong tua akhirat hidupnya ada ini nak periksa merempok ada yang nasisi yang baik waqala sallallahu alaihi wasallam ma ala ahadin idza arada ayatasaddaqa bisadaqatin ayyaj'alaha liwalidayhi ajraha wa yakunu lahu mithlu ujurihima min ghairi ayyanqusa min ujurihima syai'un. Tidak seseorang apabila berkehendak bersedekah dengan satu sedekah menjadikan sedekahnya untuk dua ibu bapaknya fahalanya nyenpu ada baginya umpama fahala kedua ibu bapa tanpa kurang fahala dua ibu bapa. Ada sedekah kan sedekah kunci itu betul. Saya kan nak sedekah nyo fahala nyo kunci long fahala sedekah. Kirim kunci. Nyen kunci fahalanya kedrog lagi nyen ti menempat fahala. Maka itu yo tidak sedekah. Betul-betul fahala sedekah lung kurung cik lu itu berbakti. Kurung cik dia rasa bahagia kadang borakan jatah tamang nuraka hansip kebaikan anu tukang tamah fahala sehingga hanjadeh tamang nuraka. Begitu beruntung punya anak tapi dia tak sadari le tua tu. Padahal pula kan sedekahnya nanti ada dalam sedekah taniak kedua ada pahala ni. Mapakan hantuman bukan dua ayu kurang Cina ke dayona tinggal ini tak guys. Ada fikir tengah gejuk ke dia hana le ke dayo hana. Karena nafala berbakti. Sehingga Allah dalam Al-Quran dia perintah untuk ibadat ke Allah langsung diiringi dalam ayat berbakti kepada orang tua. Di bawah ayat menghubung tapi azai wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Baik beribadah selain pada Allah, baik tak sembah selain Allah dan berbuat baik kepada ibu bapa. Ayat lain tu lagi nanti lagi perintah sembah langsung
you berbuat baik kepada dua ibu bapa, diiringi bilang betapa pentingnya pakiban pemulia oleh Allah posisi orang tua untuk anak. Yang baik dia pegah Malik bin Rabi'ah. Bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izja'ahu rajulun min Bani Salmah. Pegah Malik bin Rabi'ah, kamu tengah duduk bak si orang Rasulullah. Ngeduduk rame-rame. Tuk di ragap dari Bani Salmah marganya. Fakal maka gekul liurinyan bak Nabi, ya Rasulullah, hal baqiya alayya min barri abawayya syai' ubarrihuma ba'da wafatihima. Hai Rasulullah, punah nas sisa untuk berbuat kebaikan kedua ibu bapa long yang long ingin berbakti wate kala ganyan wafat ganyan hanali, tapi long ingin long berbakti. Kiban berbakti? Nah, cara tak berbakti long ganyan kamu meninggal. Dekaru batat jamun. Kasalah jamun. Hana tertipu. Jo kiban kamu meninggal gino. Kiban na cara. Pegade. Qala na'am, nah. As-salatu alaihima wal istighfar lahuma wa infazu ahdihima. Pertama berdoa kedua ibu bapa, itu berbakti. Wal istighfar, laki ampun dosa ganyan kamu meninggal, itu juga berbakti. Kemudian laksanakan sangkut paut ganyan, tak peglah ganyan na dosa ng orang lain yang mantang udip yang tak peglah hal tanya anu, itu berbakti. Kadang nagukun gugop berkon sakit hati gop jaan nepumah dosa maklum, nepumah dosa orang cik lu, usaha habis-habisan sehingga orang yang pulih hati orang cik. Atau na hutang ya bayu pupulah ipeglah liana, itu berbakti yang membuat orang tua itu lepas dari neraka dia ke penghuni syurga lewat bakti anak setelah ganyan meninggal. Tabibu si anak perle buli tayak belo baca si anak tuli watelih meninggal yang perle dosa berampun fahla bu minta lakukan itu. Lihnya lam pulam wa ikramu sadiqihima. Olehnya ngan ganyan pemulia nyan menurut lo ganyan dekat hat ngau cik lo ganyan urang saling setia ngau cik lo nyan anak nyan pemulia urang yang ngan cik pakan pemulia urang nyan ganyan rakan urang cik lo teman maklum, teman ya lo, maka pemulia karenanya itu berbakti kepada orang tua. Olian sambung silaturahmi yang menghubungi ganyan. Pakan orang dekat ganyan sambung silaturahmi yang cedara maklum. Pakan hubungi kedih yang cedara ayah lo. Lakukan karena itu tujuan, itu berbakti kepada orang tua. Itulah hak-hak orang tua dan yang kewajiban bagi anak dalam rangka berbakti. Olehnya Allah Pegah dalam hadis Nabi, min abarril birri ayyasilar rajulu ahla wudi abihi ba'da aywalil abu. Salah satu kebaikan yang paling baik bahwa menyambung silaturahmi seseorang akan orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya, bapaknya.
orang yang cintai le orang si hang gekoh silaturahmi. So orang yang cintai le orang si pertama pasangan perumah orang si tapi kan mak dah atau anak orang si erat lain. Hai saudara tiri atau sebagainya, orang-orang yang dicintai jangan putus silaturahmi, bangun silaturahmi. Itu kebaikan terbaik. Kebaikan terbaik di dalam berbakti kepada orang tua. Olehnya berbuat baik kepada ibu harus 2 kali lah. Birrul walidah alal walad di'fani. Kebaikan ibu di atas anak 2 kali. Berat berbakti ke ibu ketimbang berbakti ke ayah, karena jasa ibu yang hana terbalaskan. Han kaganto kasih sayang bakso lain ke anak dari mak, maka hal 2 kali ke you. Nepegah lemli Nabi, da'watul walidah asra'u ijabah. Doa ibu kepada anak itu paling cepat diterima. Boh doa agak, boh doa bro. Muyu doa agak bagah diterima. Doa bro pi bagah di. Gejit mak anji berakahom doa ke anak bupu kapu duraka anak. Duduk payah tak klik kerau kata itu mentara anak. Payah gara-gara yang berdoa. Hai kebiasaan ya, waktu berigen pakai eju senjata pamungkas duraka ke lagi ya, duraka ya beban 3 je berduraka juga ni nyen. Orang tua tidak menjaga hak anak, menzalimi anak tidak boleh juga. Ni hak anak pada orang tua dia tak bab tu nyo tengah pegah bailek anak orang ci itu orang ci kana nanti kewajiban hanji andalkan wate kana je tu mena-mena. Yang salah orang tua nanti salah Allah tu. Cuma atanya be urusan ni ya tak pegah li tanya mana iganya ke dosa ke si nya menyoga do tapi kesalah ganya itanya hantam butoi tu itanya tugas butoi ro masing-masing. Maka nyoha anak yang buat le anak bagi buat le urunci salah ada kewajiban anak, kewajiban atas anak yang payah buat le anak untuk gang urunci nyo kewajiban urunci yang payah buat le urunci mana munyo salah buat bahaya salah buat bahaya lagi kewajiban perumah dia buat le lako nya macam mana ke akai lako macam kecewa ke. Nyo kewajiban perumah lagi, nyo kewajiban perumah lagi je nyan saja tak berai dah munyo itu biar lindi lana nyan baru ibu buat baik ke orang ke lakoi bili hatanya nyan tak berai dah lakoi nyan tapi bergen ke perumah nyan perumah yang buat mengagak akai baik cabut lagi katanya lakoi minta maaf bro akai tu salah perjumpaan menanti sebalik ji kewajiban lako bagi abut lurina minta maaf mega lako kecewa ke lako lebih-lebih makan karena yang geran tiga suami yang paling gerat ke rumah tiga lako rog manteng gerat lako rog lako orangnya kak kecewa nah hadis lam tu gejit dia salah pejabat bahaya ya ubat ke perumah baik ajib li lako ubat lako baik ajib li perumah bahaya gejit bak semua buatnya ni ji harus pilah-pilah ya salah surah tu hai biasa dia tabuk ri nang na uragam na tak pegah tebak perumah gua ju ada perumah ke sabar rumah pegah balako waqat kilam
waladuk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, rahimallah. Oh kan. Sa'ala rahu rajulun ba'tiura. Tirau dia katanya mbak Nabi. Maka ikun, hai Rasulullah, mana abaru? Siapa yang aku berbakti? Engkau ilung berbakti hai Rasulullah. Kala berkali Nabi birra walidaika, berbuat baik kepada dua ibu bapamu. Waqala faqala laisa li walidani, ilung ma aku hanali ya aku hanali. Rasulullah ilung mandua hanali kibal berbuat baik. Begitu Rasulullah birra waladaka, berbuat baik ke anakmu. Artinya apa berah? Menyuhana hana urunci berbuat baik, berbuat baik kepada anak. Adan, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahumma rabbana sholatan qiyamati jadi yang perlu kena pegang di dalam hubungan rumah tangga, dalam rumah tangga, sisi berbuat baik itu kewajiban ada dua sisi. Kewajiban dari orang tua untuk anak, kewajiban anak dari orang tua. Maka urgensi juga harus berakhlak dengan anak. Anak berakhlak dengan orang tua, tapi orang tua juga harus berakhlak dengan anak. Sehingga apa? Kama anna liwalid an kadzalika liwaladika alaika haqqun. Sebagaimana ada hak ibu bapamu di atasmu, maka ada hak juga anakmu atasmu. Anakmu juga punya hak atasmu, bukan cuma dua ibu bapa. Maka pegah tuli Nabi rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Memberi rahmat oleh Allah kepada orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepada orang tua. Payah bantu anaknya supaya baik kepada orang tua. Siapa yang membantu? Orang tua. Gimana cara bantu? Atiji, anak wajib berbuat baik kepada orang tua. Orang tua wajib membantu anak untuk berbuat baik kepada orang tua. Menyuhana bantu ji salah. Gimana cara bantu? Ai lam yahmilhu alal uquq bisu'i amalihi. Jangan mendorong dia kepada durhaka karena buruk perilaku orang tua. Tanya kadang-kadang pakan anak durhaka pemicu ji sikap orang tua. Dia tidak membantu. Pun tanya cukup gasangan ji. Nyanji akan menjadi orang kasar. Bukan cuma untuk orang lain, malah atas orang tuanya. Waktu tanya pegat ji dengan cara gata. Kan gak yang je yang kegata. Tak tena, tak serapi. Untuk yang semayang. Pujudoh itim semayang kan. Yang itim serap. Ke semayang itim, serap itim. Bahkan kita sudah mendorong dia untuk durhaka karena tidak mencontohkan akhlak yang baik. Itanya ada tiga terpegah berjet aja. Langsung main semua poh, nyanyi je ke tukang semua poh tengok. Kena anak cowok ibalah. Ke adun ke adoi balah semua poh. So purno iya ingin mai. Ini semua pohnya tak bergabung kan semua poh. Duduk je terakhir tak baru. Menyambut tak purno tak. Ida yang hendak tim hek dah sabar tak purno je berat. Iji kan hai tim hek si atun berat untuk berat ya ju. Maka begah so yang lebih rahmat dari Allah. Orang tua yang selalu membantu anaknya untuk mampu menjadi anak yang baik, yang berbakti kepada orang tua. Jadi fahalakan anak mentang. Orang si yang gebi adab ke anak, sehingga anaknya bisa bersikap baik kepada gaya, nyan mendapat fahala. Dan itu merupakan kewajiban orang tua. Contohkan dengan cara-cara yang baik. Yang baik. Sehingga apa pegah? Sawu baina auladikum fil atiyah. Samakan antara anakmu di dalam memberi. Hai tente pada sesuatu yang dia dapat sama. Mesti anak hal-hal yang memang bisa disamakan, itu samakan.
Kon mandum tidak bersama tu babi makanan bersaban anu banyak balai ngai karayu ya kontit duduk pada duduk hanali nabi pitang pakon nabi aju oh sia kame ngatau boh manuk tilado pakon nadi berayu bersama bi kontit ro kedan ya ini yang bi pitang rile. Ada jibat sesuatu yang sama. Duduk baje-baje saban dah belum lumui. Pakai nadi juga. Sawu baida auladikum fil atiyah. Bersama bagikan babri. Baje saban juga belum. Juga belum yang lumui ubu haji itu yang raya. Tak belum yang raya. Tapi hari limut ya ubu. Si bijak. Ya ketuk kenal kerja bahaya adanya hanam pupuk kali hadi. Ya kan? Iji nak makam roy. Yang bahan cuma nyo yang kena pegang apa ilmu akhlak mulai dari dalam rumah tangga itu yang benar akhlak ya khaliqin nas bi khuluqin hasanin salah satunya itu nasnya adalah orang tua dan anak untuk kerabat untuk jiran teman seagama nak kenalan, nak sahabat, nak kawan dekat, yang beda-beda mandum. Yang payah baru dan berakhlak baca benar ilmu le. Maka ilmunya penting. Tapi dia ngen na mandum. Bila ira nangan duan. Ngen, ira nan ngen. Nyen gak nyanyan pu itameng di dalam sahabat atau itameng dalam kategori sadik atau khalil dia lain-lain hak dan kewajiban ji yang ditanya nan itu oh kewajiban oh ngagaknya nyongan kengen tapi saling kenal itu ada hak dan kewajiban dalam taraf kenalan yang ceritanya pupu hak kewajiban kenalan ma'arif ke nah ma'arif kenal cuma tapi tidak pertemanan ada teman. Ya kalau teman ya pasti kenal. Kalau kenal belum tentu teman. Teman itu ada yang tingkat persaudaraan. La ilau man ilmenyonya yang hana tahu pernah. Kena lebut merlah tu. Artinya kita hendak menjadikan agama itu sebagai kehidupan. Maksud beragama, agama dalam kehidupan, dalam semua aspek. Kiban tayo dan baganya tapi syariat mandum ilmu tak kiban pun syariat ya lagi dan puplu Honda na lampu tayu plung urung buta ada jalan mana mungkin atau lam tepuk kiu plung urung lam tepuk je begitulah menjalankan agama tanpa ilmu itu berjalan dalam kegelapan. Matanya handehi kalen menyuhana sinar maka harus disinari oleh ilmu baru bisa jalan agama mahanjit aja dengkulam teput kegelapan itulah hendak punya ilmu kejahilan dibantah agama maka sesat gelap itulah ujung di neraka maka ilmu itu penting perang kejahilan dengan menghidupkan ilmu tersampaikan semuanya. Zaman Nabi Allah ke putra Rasul ti untuk putra ilmu. Sibuk je berai untuk putra ilmu. Karena berbahaya tanpa ilmu. Yang dia so neraka si urung gasian ilmu bukan fukara. Kan gasian harta, gasian ilmu. Maka harus kaya ilmu. Tokoh-tokoh ilmu itu harus hidup di mana-mana. Kajinya Allah.